Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Hasanah SEMAK. Saya pengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 13, yaitu tentang akuntansi transfer dan bank garansi. Baiklah, untuk akuntansi transfer. Nah, teman-teman di sini pasti sudah sering melakukan transfer uang kan ya? Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai tentang transfer dan bagaimana pelakuan untuk akuntansinya. Akuntansi transfer, pengiriman uang atau transfer adalah perpindahan dana antara rekening dari satu bank ke cabang bank sendiri atau ke bank lain, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Nantinya di transfer ini ada yang namanya biaya admin. Kemudian biaya admin itulah yang nantinya akan menjadi pendapatan jasa transfer untuk bank. Di sini ada jasa transfer melalui BI RTGS, dan di sini ada kekurangannya, diantaranya ada biayanya relatif mahal. Kemudian belum semua bank menggunakan sistem ini. Untuk selanjutnya di dalam transfer ini ada beberapa pihak yang terlibat. Tentunya yang pertama ada nasabah, ada bank penarik, ada bank tertarik, dan beneficiary. Transfer atau pengiriman uang lewat bank atau memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah jika dibandingkan jasa pengiriman lainnya. Dengan adanya transfer akan memperlancar transaksi perdagangan, memudahkan transaksi pembayaran, dan juga menjamin keamanan nasabah. Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak antara lain, di sini banyak ya keuntungannya dari transfer. Yang pertama, keuntungan bagi nasabah. Bagi nasabah, keuntungan transfer yaitu pengiriman uang lebih cepat. Tentu saja dalam hitungan detik, uang akan berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya. Yang kedua, aman sampai tujuan. Kemudian yang selanjutnya, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Dan yang terakhir, ada prosedurnya lebih mudah dan cepat. Keuntungan transfer bagi bank yaitu adanya biaya kirim. Jika kita melakukan transfer, maka ada yang namanya pembebanan biaya transfer. Nah, biaya transfer itulah yang akan menjadi pendapatan untuk bank itu sendiri. Yang selanjutnya ada biaya provisi dan komisi, dan yang terakhir pelayanan kepada nasabah. Jenis-jenis transfer. Di sini ada yang namanya transfer keluar dan ada transfer masuk. Transfer keluar atau outgoing transfer yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang selanjutnya ada transfer masuk yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerimaan dana pada bank sendiri. Di sini teman-teman yang bekerja di perusahaan atau yang melakukan jualan online pastinya sering melakukan transfer kan ya. Nah, di sini tentunya teman-teman sudah bisa membedakan antara transfer keluar dan transfer masuk. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang pertama. Pada tanggal 1 Juni 2006, Bank Dukta Yogyakarta menerima amanat dari nasabah Giron Tuan Yudi untuk mentransfer dananya sebesar 200 juta ke Bank Omega Jakarta untuk tabungan Santi. Untuk transfer ini, nasabah dibebani komisi transfer sebesar 15.000 atas beban Giron. Nah, dalam hal transfer dilakukan antar bank di luar kota, maka bank pengirim atau pemerkasa selaku drawer bank harus tetap berhubungan dengan kantor cabangnya di luar kota. Sedangkan kantor cabang di luar kota akan berhubungan dengan bank tertuju atau drawing bank melalui clearing. Dengan memperhatikan contoh satu ini, maka dapat dicatat pada jurnal drawer bank atau Bank Dukta Yogyakarta, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Di sini kita fokuskan pada yang namanya transfer keluar ya. Untuk pencatatan jurnalnya pada tanggal 1 Juni bisa dilihat untuk jurnalnya yang didebit adalah Giro Yudi sebesar 200 juta 15.000. Kemudian untuk jurnal kreditnya
Di sana ada cabang Jakarta sebesar 200 juta. Kemudian ada yang namanya pendapatan komisi sebesar 15.000. Nah, pendapatan komisi inilah yang menjadi pendapatan untuk pihak bank. Yang selanjutnya ada transfer masuk, yaitu bagian pencatatan di Bank Duta Jakarta. Pada tanggal 1 Juni, di sini jurnalnya adalah debitnya cabang Yogyakarta sebesar 200 juta, kemudian untuk kreditnya adalah giro BI sebesar 200 juta. Contoh selanjutnya, yaitu contoh 2 pada tanggal 3 Februari 2006, Bank ABC Yogyakarta mentransfer dana sebesar 50 juta ke cabang Semarang melalui BI Yogyakarta. Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut, dapat diperhatikan. Untuk jurnalnya pada Bank ABC Yogyakarta yang didebit adalah giro BI sebesar 50 juta. Kemudian untuk jurnal kreditnya adalah cabang Semarang sebesar 50 juta. Di sini kita perhatikan untuk transfer masuknya, yaitu pada posisi pencatatan di Bank ABC Semarang pada tanggal 3 Februari untuk posisi jurnal di debitnya adalah cabang Yogyakarta sebesar 50 juta, kemudian untuk kredit adalah giro BI sebesar 50 juta. Kita lanjut pada contoh soal yang ketiga, tanggal 1 April 2006, Dewi yang merupakan nasabah giro memberikan amanat kepada Bank Sentosa Jakarta untuk mentransfer dana yang ditunjukkan kepada Dodi, nasabah Bank Sentosa cabang Bandung sebesar 100 juta. Untuk itu, Dewi menyerahkan cek Bank Sentral Jakarta sebesar 30 juta. Kemudian melakukan perintah pendebitan giro sebesar 20 juta. Cek Bank Sentosa Jakarta yang ditarik oleh Cinta sebesar 35 juta dan sisanya tunai. Nah, kemudian dari transaksi ini ada yang namanya komisi transfer sebesar 30 juta atas beban giro. Clearing dinyatakan efektif pada hari itu juga. Nah, disinilah jurnalnya kita akan mempelajari lebih lanjut. Dapat diperhatikan untuk jurnalnya ditransfer keluar. Ada pencatatan di Bank Sentosa Jakarta. Dapat dilihat pencatatan saat clearing yang pertama, yaitu pada tanggal 1 April. Di sini jurnalnya adalah debit, yaitu warkat clearing. Dia single jurnal ya, yaitu hanya di posisi debit saja sebesar 30 juta. Untuk yang clearing kedua pada tanggal 1 April dapat dilihat untuk jurnalnya adalah kredit, yaitu warkat clearing sebesar 30 juta. Yang selanjutnya ini adalah double jurnal, bisa dilihat pada tanggal 1 April. Untuk jurnal debitnya adalah kas sebesar 15 juta, kemudian giro Dewi sebesar 20 juta 30.000, giro Citra sebesar 35 juta, giro BI sebesar 30 juta. Nah, itulah jurnal dari bentuk debitnya. Untuk kreditnya di sini ada yang namanya RAK cabang Bandung sebesar 100 juta, kemudian pendapatan komisi transfer sebesar 30 juta. Yang selanjutnya ada jurnal transfer masuk pencatatan di Bank Sentosa, yaitu pada tanggal 1 April. Di sini dapat dilihat untuk jurnal debitnya, yaitu cabang Jakarta sebesar 100 juta dan giro Dodi pada giro Dodi sebesar 100 juta. Di sini kita memposisikan diri sebagai akuntan bank, di mana komisi itu adalah pendapatan untuk bank. Oke, untuk yang selanjutnya kita membahas tentang yang namanya akuntansi bank garansi. Apa sih yang namanya akuntansi bank garansi? Di sini biasanya teman-teman jika bekerja di perusahaan kontraktor itu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya bank garansi. Untuk pengertiannya, bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan atau bisa perorangan atau juga perusahaan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji atau wan prestasi. Artinya di dalam transaksi jual beli atau di dalam perjanjian yang terjadinya ingkar janji. Selanjutnya, bank menerbitkan bank garansi setelah adanya transaksi sebelumnya. Dalam arti, untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Contohnya tadi kegiatan konstruksi. Misalnya ada proyek antara kontraktor A dengan perusahaan B. Nah, kemudian mengerjakan renovasi. Nah, disitulah ada yang namanya sebuah proyek pekerjaan dan adanya transaksi. Di sana dapat terjadi yang namanya bank garansi. Kegiatan pokok tersebut misalnya ada suatu pemegang tender proyek ya, adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar pada waktu tertentu kemudian hari. Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu dan setelah kurun waktu tersebut
pihak tertentu harus memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban di kemudian hari, maka diperlukan jaminan bank, yaitu bank garansi. Contohnya ada proyek tadi, proyek itu berlangsung selama 3 bulan, maka dilakukanlah perjanjian selama 3 bulan, bank garansi 3 bulan. Setelah itu baru yang namanya adanya pengembalian uang setelah waktu tertentu yang ditentukan. Tadi contohnya 3 bulan. Di sini ada tujuan bank garansi. Yang pertama, bagi bank. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas maupun kemudahan dalam memperlancar kegiatan transaksi nasabah dalam hal mengerjakan suatu usaha atau proyek. Yang selanjutnya, bank juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bagi pemegang jaminan, tujuannya adalah untuk memberi keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian bila mana pihak yang dijaminkan melalaikan kewajiban atau cedera janji, karena pemegang jaminan akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi tersebut. Selanjutnya, memberikan rasa aman dan ketentraman dengan keberusahaan bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Yang terakhir, ada menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Jadi di sana ada ikatan janji yang kuat ya, karena adanya jaminan bank garansi tersebut. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis bank garansi. Yang pertama, bank garansi untuk pita cukai tembakau. Yang kedua, bank garansi untuk tender dalam negeri. Yang ketiga, ada bank garansi untuk tender. Yang keempat, bank garansi untuk penangguhan biaya masuk. Kemudian selanjutnya ada bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan, bank garansi untuk uang muka pekerjaan, bank garansinya untuk penyerahan barang, bank garansi untuk perdagangan, bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang, dan yang terakhir ada bank garansi untuk pemeliharaan. Wah, banyak ya jenis-jenis bank garansi. Tapi di sini biasanya yang umum dilakukan adalah bank garansi untuk proyek tertentu. Yang selanjutnya, dasar hukum bank garansi. Nah, di sini jelas untuk dasar hukum bank garansi ada yang namanya perjanjian penanggungan atau mortgage yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 sampai dengan 1850. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata. Jadi untuk pelaksanaannya bisa memilih ya antara salah satu pasal, yaitu 1831 atau 1832. Di sini dapat dilihat untuk pasal 1831 KUH Perdata, si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berpiutang lalai. Sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk di pasal 1832 KUH Perdata, si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Pada prakteknya di sini dikasih pilihan menggunakan pasal 1831 atau 1832. Yang selanjutnya, perbedaan dari kedua pasal tersebut yaitu yang pertama, jika bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cedera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Dan yang kedua, jika bank menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban atau klaim. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam bank garansi yaitu ada yang namanya pemohon atau aplikan. Pihak yang mengajukan permohonan ke bank agar diterbitkan suatu bank garansi sesuai dengan kebutuhannya pihak yang dijamin. Yang kedua, ada pihak penjamin atau ada bank, lembaga keuangan yang diizinkan untuk menerbitkan bank garansi pemberi jaminan. Dan yang terakhir, ada yang namanya pihak beneficiary atau penerima bank garansi, pihak yang diuntungkan atau pihak yang menerima klaim atas garansi atau penerima jaminan. Di
Di sini dapat dilihat untuk bentuk contoh bank garansi. Setiap bank menerbitkan bank garansi ini berbeda ya. Bisa dilihat untuk Bank Mandiri contohnya adalah seperti yang nomor 1 ini, dan yang nomor 2 ini adalah untuk Bank Tabungan Negara. Kita lanjut untuk memahami materi lebih lanjut, langsung kita bahas ke contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2006, Bank Mega Surabaya menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Fajar Utama Surabaya yang ditunjukkan kepada PT Bahasa Sentosa Jakarta. Nilai bank garansi sebesar 500 juta dengan setoran jaminan diterima sebesar 80%, yaitu berupa cek Bank BCA Surabaya sebesar 300 juta. Kemudian, cek Bank Mega yang ditarik oleh Rita sebesar 50 juta dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi 3 juta yang dibayar tunai. Bank garansi ini akan berlaku 6 bulan sejak tanggal penerbitannya. Untuk jurnalnya dapat dilihat sebagai berikut. Pencatatan ketika penerbit bank garansi di Bank Mega Surabaya. Yang pertama ada clearing 1, yaitu dia single jurnal. Yang di jurnal di debitnya adalah warkat clearing diterima sebesar 300 juta. Untuk clearing 2 yaitu kreditnya warkat clearing diterima sebesar 300 juta. Setoran efektif. Ketika setoran itu efektif, maka jurnalnya adalah kas sebesar 53 juta, kemudian giro BI 300 juta, setoran Rita 50 juta, dan untuk jurnal kreditnya adalah setoran jaminan bank garansi sebesar 400 juta, komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 3 juta. Untuk pencatatan administrasinya adalah untuk dikredit yaitu RAR bank garansi yang diterbitkan dalam jumlah tempo selama 6 bulan, yaitu 500 juta. Proses penerbitan bank garansi dilakukan setelah seluruh warkat setoran jaminan sudah efektif atau berhasil ditagihkan. Warkat Bank BCA Surabaya sebesar 300 juta harus dikeliringkan, dan untuk itu bank mencatat clearing 1 atau penyerahan dengan ayat jurnal tunggal atau single di rekening administrasi. Pada hari yang sama, pada clearing 2 atau pengambilan, bank melakukan pencatatan kembali atas warkat yang telah dikeliringkan. Dengan demikian, rekening administrasi menjadi nihil dan kemudian seluruh setoran dapat dibukukan secara efektif. Setelah mencatat seluruh rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, maka bank harus mencatat bank garansi yang diterbitkan, tetapi belum jatuh tempo dalam rekening administrasi yang akan outstanding sampai terjadi klaim atau jatuh tempo. Yang selanjutnya bagian B, jurnal untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Jangka waktu bank garansi adalah 1 Maret sampai 31 Agustus 2006. Dengan demikian, pendapatan yang berasal dari komisi penerbitan bank garansi yang diterima tanggal 1 Maret 2006 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi. Tadi untuk periodenya adalah selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kita melakukan penjurnalannya. Bisa dilihat pada tanggal 31 Maret jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk di debitnya, komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 500.000. Kemudian untuk kreditnya, pendapatan komisi penerbitan bank garansi sebesar 500.000. Untuk itu, selama 6 bulan setiap akhir periode itu jurnalnya sama dan nominalnya sama. Bisa dilihat tanggal 31 April yaitu jurnalnya komisi penerbitan bank garansi diterima di muka pada pendapatan komisi penerbitan bank garansi sebesar 500 juta. Itu sama ya jurnalnya sampai tanggal 31 Agustus dapat dilihat. Oke, untuk selanjutnya bagian yang C, jurnal saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Agustus 2006. Pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2006 di samping amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Kalau sampai dengan jatuh tempo tidak terjadi wan prestasi atau ingkar janji ya, maka setoran jaminan langsung dikreditkan ke rekening nasabah, yaitu di sini adalah PT Fajar Utama. Dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administrasi juga harus dinihilkan sebab urusan bank garansi dianggap selesai.
Dapat dilihat untuk jurnalnya pada tanggal 31 Agustus, yaitu debitnya adalah bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 500 juta pada di sini ada jurnalnya setoran jaminan bank garansi 400 juta untuk kreditnya Giro PT Fajar Utama. Ada kalanya saat jatuh tempo nasabah yang belum menghubungi bank. Oleh karena itu, bank akan membukukan rekening administrasi saja, yaitu mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Langkah selanjutnya adalah memunculkan rekening baru, yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit. Dapat dilihat untuk jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus, untuk jurnal debitnya adalah bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 500 juta. Kemudian untuk kreditnya bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo yaitu 500 juta. Pencatatan pada saat pencairan oleh nasabah. Ketika nasabah mencairkan untuk bank garansinya, jurnalnya adalah sebagai berikut. Debitnya, bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo 500 juta. Kemudian untuk debitnya, setoran jaminan bank garansi 400 juta. Untuk kredit adalah Giro PT Fajar Utama sebesar 400 juta. Kalau saat jatuh tempo dan prestasi atau ingkar janji, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan, maka bank juga harus membukukan provisi dan lain-lain yang terkait dengan pengkreditan. Misal, pada saat PT Fajar Utama tidak sanggup melunasi kekurangannya, setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan overdraft. Maka bila bank setuju dan memungut biaya provisi dan komisi 2.500.000 dan biaya administrasi sebesar 1 juta, biaya-biaya ini dibebankan ke Giro PT Fajar Utama. Pencatatan di Bank Mega Surabaya adalah sebagai berikut. Untuk jurnalnya dapat dilihat pada tanggal 31 Agustus, yaitu untuk debitnya adalah bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 500 juta. Untuk selanjutnya ada debit di sini yaitu setoran jaminan bank garansi 400 juta, kredit yang diberikan overdraft sebesar 100 juta, kemudian giro 3.500.000. Untuk kreditnya di sini ada RAK cabang Jakarta 500 juta, pendapatan komisi dan provisi 2.500.000, yang terakhir ada pendapatan administratif sebesar 1 juta. Pencatatan di Bank Mega Jakarta melibatkan hubungan rekening antara kantor dan melimpahkan ke rekening Giro PT Bahana Sentosa. Untuk jurnalnya pada tanggal 31 Agustus yaitu rekening cabang Surabaya 500 juta pada Giro PT Bahana Sentosa sebesar 500 juta. Mengapa bank berani mengambil resiko ini? Padahal resikonya cukup besar loh untuk di bank garansi. Yang pertama, adanya jaminan lawan atau counter guarantee dari pemohon yang nilainya sama dengan nilai bank garansi yang diterbitkan. Tentunya di sini jaminannya bisa berupa surat-surat legalitas perusahaan. Yang selanjutnya ada counter guarantee ini bisa berupa tunai atau simpanan giro, deposito, surat berharga atau harta kekayaan, aset milik terjamin yang diperbankan disebut kolateral. Jadi si pemilik perusahaan itu menjaminkan asetnya ke bank. Yang ketiga, kolateral ini akan diblokir oleh bank atau disclaimer atau dibekukan selama bank garansi tersebut berjalan dan belum jatuh tempo. Yang keempat, penilaian bank terhadap pemohon lebih tergantung kepada reputasi atau bonafiditas nasabahnya. Nasabah yang sudah bertahun-tahun menjadi nasabah banknya dengan reputasi yang baik sehingga bonafiditasnya tidak diragukan, dan berbeda dengan nasabah yang bonafiditasnya masih diragukan. Intinya, pemberian bank garansi adalah kepercayaan bank terhadap nasabahnya dalam kelancaran transaksi bisnis nasabahnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai pertemuan 13 dari akuntansi perbankan. Terima kasih.